Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Astuti dengan NIM 2201020071. Baiklah, kali ini saya akan membuat sedikit video mengenai cara menggunakan PHP. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pemrograman web. Baik, tanpa basa-basi langsung saja. Yang pertama itu eh, penjelasan mengenai perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrograman PHP. Jadi perangkat lunaknya yang diperlukan itu yang pertama di sini kita menggunakan SAMPP. Nanti kita akan menggunakan Apache dan juga MySQL sebagai basis datanya. Di sini saya sudah mengunduhnya. Kemudian untuk text editor atau ID-nya, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jika teman-teman belum install, bisa diinstal. Kemudian untuk browser webnya, kita bisa menggunakan Chrome atau Edge. Kemudian PHP-nya kita menggunakan yang versi 8. Kalau saya menggunakan yang versi 8.2.12. Kemudian untuk perangkat kerasnya, kita bisa menggunakan laptop atau komputer dengan minimal prosesor yaitu dual core 2 GHz. Kemudian RAM-nya paling tidak harus 4 GB. Untuk rekomennya 8 GB, kemudian penyimpanannya bisa mulai dari 20 GB. Kemudian juga jangan lupa jaringan internet digunakan untuk mengunduh perangkat lunak dan library tambahan jika diperlukan. Baiklah, kita akan masuk ke pola menjalankan. Yang pertama setelah kita install SAMPP, kemudian kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian sebelumnya saya sudah membuat folder. Saya membuat folder di dalam SAMPP. Untuk struktur foldernya itu kita simpan di SAMPP, kemudian di htdocs. Di sini saya buat folder yang bernama UAS. Di dalam folder UAS ini ada folder IP, asset, config, upload, dan juga ada file download, index, dan juga upload. Kemudian untuk menjalankan proyeknya, di sini kita masuk ke admin, kemudian kita ketikkan localhost, kita masukkan nama folder kita. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian itu framework untuk framework dan konfigurasinya. Jadi framework ini membantu mempercepat pengembangan dengan menyediakan struktur standar untuk proyek PHP. Bagian-bagian utama framework itu ada routing. Routing itu untuk mengatur alur aplikasi berdasarkan URL. Kemudian ada controller untuk mengelola logika bisnis aplikasi. Kemudian ada model untuk berinteraksi dengan database. Kemudian ada view untuk menampilkan data kepada pengguna. Selanjutnya yaitu spesifikasi Reset IP. Jadi Reset IP ini adalah layanan web yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol HTTP. Pada kelebihan Reset IP ini ada cross platform, dapat digunakan di berbagai platform dan bahasa pemrograman. Kemudian dia ringan, dapat dikirim dengan format JSON yang sederhana dan cepat. Kemudian dapat dilaksanakan. Kekurangannya itu tidak mendukung stateful communication seperti WebSocket. Kemudian menggunakan protokol HTTP yang terkadang memiliki overhead lebih besar dibandingkan protokol lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk kriteria 9, 10, dan 12.
Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep CRUD. Jadi CRUD itu ada create. Create itu untuk menambahkan data ke database, kemudian ada read. Read itu untuk membaca data dari database, kemudian ada update. Update itu untuk memperbarui data yang ada, kemudian delete. Delete itu untuk menghapus data dari database. Nah, ini eh, kita sudah masuk ke programnya. Akan saya tunjukkan. Nah, di sini ada public function add data. Ini untuk meng-create data. Nah, kemudian untuk read itu kita bisa di sini di public function index. Nah, kemudian habis itu ada update data. Update datanya. Nah, di sini public function update data. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu untuk delete. Untuk delete di sini public function delete data. Nah, kita masuk saja ke programnya. Ke program maksudnya ke tampilan webnya. Di sini web kami berjudul tentang ruang baca FTTK Umrah. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalahnya. Jadi masalah utamanya itu yaitu tingkat peminjaman buku yang rendah di ruang Fakultas Teknik dan Teknologi Umrah menjadi perhatian utama pada awalnya, di mana ada data 2 tahun terakhir pada 2023 itu hanya ada 10 peminjam, sedangkan pada 2024 itu ada 24 orang peminjam. Alasan rendahnya sebelum membuat selain data ruang baca, kami juga ada melakukan data survei untuk mengetahui kenapa peminjaman di ruang baca itu rendah. Dari data survei tersebut, karena koleksi buku yang ada di ruang baca itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan mata kuliah. Kemudian masih banyak buku-buku atau dokumen-dokumen yang tidak ada di ruang baca. Jadi solusinya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas ruang baca. Langsung saja sebelum itu saya tunjukkan dulu database-nya. Di sini database-nya ada database ruang baca di mana isinya ada tabel anggota, tabel angkatan, buku, kategori, peminjam, penerbit, penulis, rak, slider, user, web, ada buku, tamu, kemudian user. Oke, kita langsung saja masuk ke tampilan webnya. Ini adalah tampilan home-nya. Kemudian jika kita turun ke bawah, maka kita dapat melihat koleksi buku baru yang ada di ruang baca. Ada koleksi-koleksinya ini, ada beberapa. Kemudian kita bisa pergi ke galeri untuk melihat buku. Nah, di sini ada buku. Di sini ada contohnya, ada buku sistem teknik kendali, ada kategorinya, penulis, penerbit, lokasi, bahasa, ISBN, dan seterusnya. Oke. Setelah itu, kita bisa masuk ke profile untuk melihat sejarah dan juga visi misi. Nah, jadi ini adalah sejarah untuk ruang baca FTTK Umrah. Kemudian ada juga visi misinya, kita lihat sama-sama. Nah, untuk visi dan misinya. Oke, setelah itu kita bisa melakukan login. Nah, di sini jika kita adalah anggota, maka kita bisa untuk login ke anggota. Kita coba. Sini saya udah coba ya.
Jika belum terdaftar, kita juga bisa daftar. Nah, jadi di sini adalah file saya telah terverifikasi bahwa saya adalah anggota. Bisa kita lihat dari NIM-nya, nama, ada NIM nama, jenis kelamin, program studi, nomor handphone, dan juga alamat. Kemudian di sini ada fitur peminjaman, di mana ada pengajuan. Jadi kita bisa mengajukan peminjaman buku secara online. Kemudian ada juga diterima, fitur diterima. Nanti misalnya kita minjam buku, ini akan terlihat nanti buku yang kita pinjam itu di ACC atau tidak. Jika tidak di ACC, maka dia akan tampil pada di sini, buku ditolak. Nah, seperti ini contohnya. Ini misalnya ada minjam buku, tapi oleh adminnya ditolak, maka akan muncul status bahwa peminjaman ditolak. Oke, kita kembali ke pengajuan. Misalnya di sini kita mau nambahin pengajuan, pilih buku. Misalnya saya pilih buku pemrograman Java. Tanggal peminjamannya, tanggal peminjamannya, tanggal peminjamannya. Di sini saya coba minjamnya di tanggal 24, di tanggal sebentar ya. Di tanggal 24 ya, di 2024. Oke, lama peminjaman itu paling tidak 7 hari atau 1 minggu. Kemudian saya ajukan nih peminjamannya. Nah, inilah. Maka dia akan tampil buku berhasil dipinjam, tapi statusnya masih diajukan. Nanti pengajuan ini akan muncul pada halaman admin. Oke, baik, kita masuk dulu ke halaman admin. Kita kembali ke halaman admin. Oke. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Login. Setelah login, nah maka akan muncul ada buku. Kita bisa melihat buku apa saja, terus totalnya berapa, judulnya apa, ada ISBN, tahun, dan bahasa. Di sini admin itu nanti bisa menghapus atau mengedit data bukunya. Atau kalau ada buku baru bisa juga menambahkan buku. Nah, kemudian kita bisa ada kategorinya. Misalnya ada untuk elektro, akuntansi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Nah, untuk raknya, untuk di ruang baca itu terdapat ada satu rak, tapi dia ada 2 tingkat, yaitu rak bisa saja kita sebut dengan rak B dan juga rak A. Karena di ruang baca itu cuma satu lantai, jadi ada rak B lantai 1, rak A lantai 1. Jadi fungsi rak di sini untuk agar kita tahu posisi buku itu ada di rak berapa. Oke, untuk penerbitnya ini nama penerbit nanti bisa juga kita edit. Kalau misalnya kita mau edit atau bisa kita hapus. Oke, nah di sini peminjaman akan ada pengajuan masuk. Nah, ini tadi yang saya ajukan pada ketika saya melogin sebagai anggota, saya mengajukan. Nah, misalnya saya sebagai admin ini menolak
peminjaman dari anggota tadi, kita kasih keterangannya karena itu buku penting. Tolak. Nanti akan masuk bahwa buku ditolak pada anggota. Nah, di sini juga sudah dikasih keterangan bahwa buku berhasil ditolak. Nah, ada bagian diterima. Ini sudah ada beberapa peminjam yang peminjamannya diterima. Maka bisa kita lihat seperti ini. Kemudian untuk buku ditolak. Nah, yang tadi juga ini ada bahwa keterangannya buku itu sudah ditolak. Nah, di sini juga admin bisa menambahkan anggota. Admin bisa menambahkan anggota, bisa juga mengedit, menghapus, atau mengubah. Nah, untuk anggotanya, karena kita di FTTK, jadi itu hanya ada 5 prodi saja. Teknik informatika, elektro, perkapalan, industri, dan juga kimia. Kemudian ada fitur pengaturan. Jadi, di sini admin bisa mengatur user. User itu untuk petugasnya. Ada misalnya mau memasukkan siapa, atau mau menghapus, atau mau menambah. Kemudian juga ada pengaturan web ini. Nah, tampilan webnya. Oke. Ini juga nanti bisa diedit. Kita mau ganti gambar misalnya. Itu bisa. Oke. Kita kembali. Kita logout saja. Nah, logoutnya langsung sukses. Kemudian kita coba kembali lagi ke anggota. Kita melihat bagaimana peminjaman buku yang tadi. Oke. Nah, kita buka di peminjaman, di pengajuan. Oke, pengajuannya sudah ada. Ternyata bukunya tidak diterima, tetapi masuk bahwa buku yang barusan kita pinjam itu ditolak dengan alasan bukunya itu buku penting. Oke. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Oke, selanjutnya sebelum saya mulai, jadi saya udah membuat file-file codingannya juga beserta susunan foldernya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai susunan foldernya. Jadi yang kita itu akan membuat sebuah folder project di dalam SAMPP, kemudian di dalam folder htdocs. Nah, contoh di sini folder saya itu saya membuat bernama UAS. Nah, di dalam folder UAS ini ada beberapa folder dan juga ada beberapa file. Nah, yang pertama itu ada folder IP, isinya ada file out. Jadi file out ini nanti untuk token base-nya. Kemudian ada file service. File service ini untuk web service, untuk CRUD-nya. Nah, kemudian setelah itu ada folder asset. Jadi folder asset ini berisi file
CSS untuk mengatur stylingnya. Setelah itu ada folder config berisi database untuk koneksi ke database-nya. Kemudian kemudian ada folder upload. Jadi folder uploads ini untuk menyimpan file yang akan diupload. Kemudian di sini ada contoh filenya untuk uji coba. Saya beri nama sampel. Oke, kemudian ada juga file download. Jadi file download ini untuk script download filenya. Kemudian ada file index untuk halaman utama user interface. Kemudian ada file upload. File uploadnya ini nanti untuk script upload file. Oke. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buka. Kita masuk dulu ke dalam foldernya. Oke. Jadi poin-poin yang akan saya jelaskan di sini ada percabangan, ada perulangan, ada array, kemudian ada upload dan download file, kemudian ada koneksi ke database menggunakan PHP, kemudian pengiriman data menggunakan JSON, kemudian ada CRUD dengan web service, kemudian mengelola token untuk mengakses dengan waktu tertentu. Oke. Langsung aja untuk percabangan ya. Kita buka di sini di file upload. Nah, jadi percabangan itu pada codingan bagian ini. Jadi nanti kita akan mengecek apakah request yang diterima itu dia adalah metode post. Kemudian nanti kita akan mengecek apakah file itu diunggah tanpa error. Nah, kemudian jika kondisi terpenuhi, file akan diproses untuk diunggah. Jika tidak, akan memberikan pesan error. Oke, kemudian untuk perulangan itu letaknya pada IP di bagian service. Nah, untuk perulangan itu ini di bagian sini. Jadi cara kerjanya untuk fungsi fetch i-nya itu mengembalikan semua data dari table items dalam bentuk array asosiatif. Kemudian PHP secara internal melakukan iterasi pada data hasil query untuk menemukan array yang bisa diakses dalam kode. Kemudian data diubah menjadi format JSON menggunakan JSON encode ini, menggunakan JSON encode ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu array. Nah, array-nya ini pada bagian sini. Nah, jadi cara kerjanya itu pada dollar items ini adalah array yang berisi semua variabel dari item ini. Nah, data kemudian dikirim ke pengguna IP dengan format JSON. Jadi format data yang dikirim itu JSON yang merupakan representasi array. Kemudian untuk mekanisme request-nya atau CRUD-nya, jadi itu kita bisa lihat di IP di bagian service juga, masih di sini pada bagian ini. Nah, kemudian cara kerja yang pertama untuk get, untuk bagian get-nya itu mengambil semua data dari table items, di database, kemudian mengembalikan data dalam format JSON.
Nah, kemudian untuk bagian post ini untuk mengambil data dari body request format JSON, kemudian menggunakan data baru ke tabel items. Jadi nanti data barunya itu akan ke tabel items, kemudian merespon dengan status sukses. Nanti akan merespon dengan status sukses. Kemudian untuk bagian delete, ini bagian delete di sini, itu untuk menghapus data berdasarkan ID yang diterima sebagai parameter query string, kemudian memproses status penghapusan dalam format JSON. Jadi ini nanti dia akan memanggil echo JSON encode, statusnya akan menjadi delete. Nah, untuk cara kerjanya, mengecek apakah file dikirim melalui post itu error atau tidak. Jadi kita menentukan direktori target upload untuk menyimpan file yang diunggah, kemudian memindahkan file dari lokasi sementara ke direktori target menggunakan move upload file. Jika berhasil menampilkan pesan sukses. Jika berhasil akan menampilkan pesan sukses. Oke. Selanjutnya itu ada untuk bagian upload file. Nah, ini adalah codingan bagian upload file. Jadi kita akan mengecek apakah file yang dikirim melalui post ini error atau tidak. Kemudian menentukan direktori target uploadnya untuk menyimpan file yang diunggah. Kemudian memindahkan dari lokasi direktori target menggunakan move. Kita pindahnya itu ini menggunakan move upload file. Nah, jadi jika dia berhasil, dia akan menampilkan file successfully upload. Tapi jika dia gagal, dia akan menampilkan error uploading file. Oke, kemudian untuk bagian downloadnya bisa kita lihat. Jadi cara kerjanya itu yaitu menentukan file yang akan diunduh. Jadi nanti akan saya berikan contoh. Saya ada sebuah file yaitu file example. Nanti kita akan coba untuk upload dan download. Nah, ini filenya example.txt. Kemudian setelah kita menentukan file yang akan diunduh, kemudian mengatur header HTTP agar browser memahami file ini sebagai file yang akan diunduh, kemudian membaca dan mengirim isi file ke browser. Jadi kita coba dulu ya untuk di sini database-nya udah saya buat, ada database UAS demo di mana tabelnya itu berisi judulnya itu item. Jadi isinya itu ada ID dan juga nama. Di sini ada ID 1 namanya item 2, ID 2 namanya item 2. Jadi kita coba ya. Kita panggil localhost. Nama folder saya yaitu UAS. Nah, maka akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa upload dan juga bisa mendownload file. Jadi kita coba untuk mengupload dulu ya. Nah, ini dia example teks yang telah kita buat tadi untuk uji coba. Kemudian kita tekan upload. Nah, maka akan muncul tampilan bahwa file sukses fully upload. Jadi file kita itu udah terupload. Nah, setelah file ini sudah terupload, kita misalnya mau download nih. Kita mau download file yang telah kita upload tadi.
Nah, ini dia. Sudah bisa terdownload. Oke. Kemudian eh, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OOP. Jadi kita masuk pada codingan IP pada bagian out. Nah, jadi fungsi generator token itu untuk membuat string acak dalam format hexadecimal. Generate token itu untuk membuat string acak ya pada format hexadecimal. Kemudian token ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau membatasi IP. Membatasi IP. Kemudian kita masuk untuk koneksi ke database itu di sini ya. Nah, pada bagian ini untuk koneksi ke database. Jadi koneksinya itu kita menggunakan PDO yang memungkinkan eksekusi query dengan aman dan mendukung multipedia database. Kemudian yang berikutnya yaitu pengiriman data JSON. Jadi pengiriman data JSON ini kita bisa lihatnya di IP di bagian service ya. Pada dari sini ya, oke. Jadi cara kerjanya yaitu untuk bagian get request, bagian get ini itu untuk mengambil data dari database, kemudian mengkonversi menjadi format JSON dengan fungsi JSON encode, lalu mengirimnya lagi ke klien. Nah, kemudian ada juga untuk post request. Jadi nanti dia akan menerima data dari klien dalam format JSON untuk mengkodenya dengan JSON encode. JSON encode dan menyimpannya ke database. Oke. Kemudian kita masuk ke konsep web service. Masih di sini juga web service. Jadi cara kerjanya itu ada get di sini. Get itu untuk mengambil data dari database dan mengembalikannya lagi dalam format JSON. Kemudian untuk post ini untuk menerima data baru. Jadi post ini setelah kita mengambil dari get, maka akan diterima di post data barunya dari klien untuk menyimpan dia ke database. Kemudian ada delete. Jadi delete ini untuk menghapus data dari database berdasarkan ID yang diterima dari klien. Oke, kemudian ada konsep token dan pengelolaan limit waktu. Nah, jadi generate token ini dibuat menggunakan random bits untuk menghasilkan string acak yang aman. Jadi validasi tokennya itu bisa ditambahkan ke service PHP. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.